Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Maulidina Hasibuan dengan NIM 2130111099. Saya dari kelas PGMI 5C. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang materi kebutuhan bahan ajar dan sarana prasarana pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu pengertian bahan ajar. Bahan ajar adalah segala bentuk bahan atau materi yang disusun secara sistematis yang digunakan untuk membantu pendidik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan peserta didik belajar. Bahan ajar atau biasa disebut materi pembelajaran secara garis besar berarti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tiga hal tersebut harus dipelajari peserta didik dalam rangka mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Yang B yaitu implikasi terhadap pengaturan tempat duduk. Implikasi terhadap pengaturan tempat belajar dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik perlu dilakukan pengaturan ruang kelas agar terjadi pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan atau pakem. Berikut adalah beberapa implikasi yang mungkin timbul dari pengaturan tempat duduk di lingkungan sekolah dasar. Yang pertama, interaksi sosial, pertemanan dan kolaborasi. Yang kedua, konsentrasi dan pembelajaran atau pengelompokan siswa. Yang ketiga, manajemen kelas atau kontrol dalam pengawasan. Yang keempat, fleksibilitas dan kolaborasi guru siswa atau penyelenggaraan aktivitas. Yang kelima, kenyamanan dan fokus belajar, yaitu tata letak ruang kelas. Yang keenam, pengelolaan disiplin, yaitu pemisahan atau pengelompokan. Yang ketujuh, inklusi dan kepedulian atau mengakomodasi kebutuhan khusus. Yang C yaitu implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan. Implikasi terhadap pemilihan bentuk kegiatan agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan tidak menjenuhkan, maka perlu dilakukan variasi pembelajaran yang berkaitan dengan gaya mengajar guru atau teaching style, penggunaan alat dan media pembelajaran, dan pola interaksi pembelajaran. Guru perlu juga menggunakan berbagai bentuk kegiatan, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Selanjutnya yaitu D, implikasi terhadap pemberian respon atau pengetahuan. Implikasi terhadap pemberian respon atau pemberian pengetahuan perlu dilakukan untuk memberikan respon terhadap perilaku atau perbuatan peserta didik yang dianggap positif agar perilaku tersebut dapat berulang kembali atau meningkat. Penguatan verbal berupa kata-kata atau kalimat pujian, dukungan, pengakuan, atau dorongan. Bentuk penguatan nonverbal ditunjukkan dengan cara-cara seperti yang pertama, raut wajah atau mimik muka. Yang kedua, gerakan atau isyarat badan. Yang ketiga, gerakan mendekati peserta didik. Yang keempat, sentuhan. Yang kelima, kegiatan yang menyenangkan, simbol atau tanda. Yang selanjutnya yaitu E, sarana prasarana sumber belajar dan media. Sarana prasarana sumber belajar dan media adalah peran penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif. Sarana dan prasarana adalah dua konsep yang sering digunakan bersamaan karena keduanya memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan atau proses tertentu. Meskipun keduanya sering dikaitkan, namun mereka memiliki perbedaan dalam arti dan penggunaan. Berikut adalah pengertian keduanya. Sarana adalah merujuk pada segala sesuatu yang digunakan sebagai alat atau media untuk mencapai suatu tujuan atau memudahkan suatu proses. Prasarana adalah mengacu pada fasilitas fisik atau infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kegiatan manusia atau aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana adalah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan workshop, fasilitas olahraga. Sumber belajar. Sumber belajar mencakup semua bahan atau sumber daya yang digunakan untuk mendukung atau meningkatkan proses pembelajaran. Inti termasuk segala sesuatu yang dapat diakses oleh siswa atau peserta didik untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau pemahaman. Media yaitu media merujuk pada alat atau teknologi yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Media pembelajaran adalah alat atau media yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih menarik dan efektif.
Sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.